Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai tata cara bersuci dari hadas dan najis. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai alat-alat bersuci, ini kita membahas tentang bagaimana cara bersuci atau tata cara bersuci dari hadas dan najis. Tapi sebelum itu marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat dan apa yang saya sampaikan dapat sampai kepada yang mendengarkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Untuk pembelajaran ini, kompetensi dasar yang harus kita capai yakni menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Adapun tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi hadas dan najis dengan penuh percaya diri. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang perintah menghilangkan hadas dan najis berdasarkan ayat-ayat hadis dengan tepat dan benar. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu membandingkan jenis najis ditinjau dari tata cara mensucikan dan ditinjau dari bentuk barang dengan tepat dan benar. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu membedakan tata cara pelaksanaan bersuci dan hadas kecil, hadas besar dengan tepat dan benar. Yang terakhir adalah setelah proses pembelajaran nanti peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis sesuai dengan ketentuan baik yang diwajibkan dan disunahkan dengan penuh percaya diri. Pada pembelajaran kali ini bersuci dari najis dan hadas, kita akan membahas dulu tentang pemilihan najis, setelah itu tata cara mensucikan najis, dan pengertian hadas, tata cara mensucikan hadas, dan yang terakhir adalah tayamum. Pengertian najis. Jadi menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najasu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikan. Kotor dan menjijikan itu kita kan sudah paham apa kotor atau menjijikan. Nah, sedangkan menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengkotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah. Najis adalah kotoran yang wajib oleh seseorang yang terkena olehnya. Nah, itu kotoran yang wajib oleh seorang yang terkena olehnya. Ini maksudnya adalah kita kalau kena najis itu bisa terhalang ibadah kita. Nah, menurut ilmu fikih merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak atau kecuali dalam keadaan darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Nah, najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Najis itu istilahnya kita kena kotoran atau kena benda yang menjijikan, yang kotor, sehingga kita kalau kena kotoran, kena benda-benda yang kotor, nah itu kita tidak boleh untuk melakukan ibadah seperti ibadah sholat, ibadah yang sifatnya harus suci, harus berwudu dulu, harus mensucikan diri, itu tidak boleh kalau kita dalam keadaan terkena najis. Nah, adapun najis dan tata cara mensucikannya, yang pertama macam-macam najis. Nah, najis yang pertama adalah najis mukhafafah. Nah, ini merupakan najis yang tergolong ringan. Jadi adik-adik semua, najis itu dibagi menjadi 3. Najis ringan yaitu najis mukhafafah yang pertama. Nah, cara mensucikannya seperti apa? Cukup memercikkan air pada benda yang terkena najis. Ini contohnya seperti air kencing bayi. Air kencing bayi laki-laki yang tidak atau belum makan apapun selain dari air susu ibu. Itu
cara mensucikannya cukup membersihkan air pada benda yang terkena najis, itu najis mukhalafah. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis yang tergolong sedang, seperti darah, nanah, muntah bangkai, minuman yang memabukkan. Nah, itu najis mutawasito. Nah, ini dibagi menjadi dua, najis ainiyah atau najis yang kelihatan wujudnya, dan najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat wujudnya. Mutawasito seperti kita darah, nanah, muntah, bangkai. Nah, bangkai itu sudah ada beberapa bangkai yang memang najis hukumnya, dan ada juga yang halal dimakan. Halal dimakan seperti halalnya bangkai belalang, ikan, itu tidak najis karena halal dimakan. Selanjutnya najis mughalladho atau merupakan najis yang tergolong paling berat. Nah, najis ini najisnya anjing, babi, baik jilatannya atau air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, darah, bangkai. Nah, cara mensucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah. Nah, ini merupakan najis yang paling berat, hanya 2 perkaranya, yaitu karena kena anjing dan babi. Nah, sekarang kita beralih ke pengertian hadas. Tadi kita membahas tentang najis, sekarang adalah hadas. Nah, hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah adalah suatu keadaan seorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci, walaupun orang tersebut titik-titik dengan kondisi anggota badan seorang yang mengakibatkan sholatnya dan ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah. Hadas ini beda dengan najis. Kalau najis itu merupakan sebab karena kotoran. Nah, ini beda lagi. Hadas dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar, atau al-akbarul hadas sama al-asgharul hadas. Berikut penjelasan macam-macam hadas dalam cara mensucikannya. Ada 2. Kalau tadi kita bahas najis, sekarang kita pengertian hadas itu dibagi 2. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil atau hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Jadi hadas kecil itu cukup kita berwudu atau bertayamum, itu bisa menjadikan kita suci. Nah, yang pertama, hukum wajib bersuci. Seorang yang hendak beribadah haruslah dengan keadaan suci dari hadas kecil, karena merupakan syarat sah ibadah mahdhah. Oleh karena itu bersuci itu wajib. Sebelum kita melakukan ibadah, sholat, nah, itu harus bersuci dulu. Nah, sebab-sebab hadas kecil yang pertama, keluar sesuatu dari dubur. Nah, ini misalnya kayak kita buang air besar lah, kentut. Nah, itu termasuk keluar sesuatu dari dubur. Itu menghalangi kita untuk beribadah karena termasuk bagian dari hadas. Yang selanjutnya adalah hilang akal. Nah, hilang akal ini seperti orang gila, terus orang yang tidak normal lah istilahnya. Kemudian bersentuh kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram. Nah, ini menurut Imam Syafi'i itu tidak diperkenankan karena ini membatalkan sahnya sholat. Yang selanjutnya menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, ini hadas-hadas itu akan istilahnya menjadi terhalangnya kita untuk beribadah. Jadi harus berhati-hati. Selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air. Sebab-sebab hadas besar diantaranya berhubungan suami istri, keluar mani, baik disebabkan melalui mimpi atau yang lain. Kemudian meninggal dunia, ini juga termasuk sebab hadas besar. Datang bulan atau haid dan nifas itu merupakan sebab-sebab hadas besar. Jadi syaratnya harus dimandikan mandi wajib. Kemudian rukun wajib mandi, yang pertama niat, yang kedua
mengalirkan dan membasuh air seluruh tubuh, dan yang C menghilangkan najis kalau ada di badan. Itu merupakan rukun wajib mandi. Nah, sekarang wudhu. Wudhu tadi termasuk cara mensucikan hadas kecil. Secara bahasa wudhu berasal dari kata wudhu, artinya yatawaddu, atau wudhu artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat-syarat rukun. Nah, syarat sah wudhu yang pertama adalah Islam. Jadi orang non-Islam atau non-Muslim itu kan nggak kenal wudhu. Selanjutnya mumayyiz atau tamyiz, ini orang yang sudah dewasa, sudah berakil, balik, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Di kemarin kita sudah bahas masalah air itu ada yang mensucikan dan ada yang tidak mensucikan. Kemudian tidak dalam keadaan berhadas besar. Berhadas besar seperti tadi setelah berhubungan badan atau dalam keadaan haid, orang meninggal, itu syaratnya harus mandi atau bertayamum. Nah, selanjutnya tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh seperti dicat, kena getah dan sebagainya. Itu menghalangi syarat sah wudhu. Jadi kalau misalnya ada tato, ada cat di tubuh kita, nah itu harus kita hilangkan karena itu menghalangi sahnya wudhu. Nah, kalau wudhunya aja tidak sah, apalagi sholatnya kan gitu. Karena wudhu atau bersuci merupakan syarat bagi kita untuk bisa diterima sholat atau ibadahnya. Selanjutnya masih tetap tentang wudhu. Rukun wudhu sekarang. Rukun wudhu adalah bagian dari wudhu yang menjadi tiang penyangga utama. Nah, ini. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, niat wudhu itu harus dibaca ketika kita bersamaan dengan membasuh muka. Selanjutnya mengerjakan amalan wudhu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Itu harus berurutan, tidak boleh niatnya ditaruh di belakang terus membasuh mukanya di akhir. Nah, itu juga nggak boleh. Selain ada rukun itu banyak juga kesunahan wudhu yang harus kita tahu. Nah, selanjutnya tayamum. Nah, tayamum ini merupakan merupakan bagian dari kita untuk mensucikan. Salah satu cara untuk mensucikan yaitu tayamum. Ini baik hadas kecil, hadas besar bisa menggunakan tayamum. Secara bahasa memiliki makna al-qasdu, artinya kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah adalah menyembuhkan tanah atau debu yang baik suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang telah ditentukan. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan yang menyebabkan seorang boleh melakukan tayamum. Nah, jadi tayamum itu pengganti wudhu dan mandi. Misalnya orang dalam keadaan sakit yang mana tidak karena sakitnya tadi kalau kena air itu akan menimbulkan bahaya, itu boleh menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu, atau karena sebab-sebab yang lain. Misalnya tidak ada air, tidak ada hanya ada debu atau tanah yang buat tayamum, nah maka diperbolehkan. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum yaitu sakit, dalam perjalanan, nah, tidak menemukan air, seperti saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah syarat rukun tayamum. Syaratnya yang pertama ada halangan sehingga boleh tayamum, misal sakit, terus sudah masuk waktu sholat.
sudah diusahakan mencari air tapi benar-benar tidak ada, itu menjadi syarat sahnya juga. Nah, kalau masih menemukan air bagaimana? Ya tidak boleh, harus berwudu. Kalau tayamum kok menemukan air, maka harus menggunakan air. Selanjutnya menggunakan debu atau tanah yang suci. Ini menggunakan debu atau tanah yang suci, atau pokoknya medan yang suci itu boleh digunakan untuk tayamum. Menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Nah, ini kalau misalnya ada najis atau kotoran di badan kita, maka harus kita bersihkan dulu, harus kita hilangkan, baru kita bisa tayamum. Adapun rukun tayamum, yang pertama niat, kemudian menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, tertib atau berurutan. Nah, karena ini kita menggunakan debu atau tanah yang suci, maka beda dengan syarat dan rukun wudhu. Kalau wudhu ada beberapa tadi, niat, membasuh muka, kedua tangan, terus kaki. Nah, kalau rukun tayamum hanya ada 4, niat, menyapu muka, menyapu kedua tangan, dan tertib. Selanjutnya sunnah dan hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama membaca basmalah untuk sunnahnya. Yang kedua mengembuskan, meniup debu di telapak tangan agar debu yang menempel tipis. Nah, kan nggak mungkin kita membasuh muka dengan debu secakup, nanti kelilipan. Selanjutnya mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Membaca doa setelah tayamum sama seperti doa setelah wudhu. Yang kelima, hal yang membatalkan tayamum diantaranya yakni membatalkan wudhu, membatalkan tayamum juga. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kentut, terus tidur, nah itu juga menjadi batalnya tayamum. Ada air sebelum mulai sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air, itu juga. Murtad atau keluar dari agama Islam juga membatalkan tayamum. Selanjutnya kita tarik kesimpulan bahwa untuk pelajaran hari ini tentang bagaimana cara mensucikan hadas dan najis itu ada 2 cara, bisa menggunakan wudhu, mandi, dan tayamum. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu menjaga kebersihan agar kita dijauhkan dari penyakit. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.